semua. Jadi di sini kita bakal ngewawancarain salah satu pembuat website yang kemungkinan kita tuh nggak asing, yaitu website Unguin. Oke. Halo Kak, Hai. silahkan. Oke, kalau aku di Unguin itu sebagai CEO. Tapi sebenarnya kita tuh punya PT ya, namanya PT Osora Solusi Anak Bangsa, di mana itu tuh punya produk namanya Unguin, dan di sini aku sebagai CEO. Aku juga berperan sebagai front end developer dari Unguin itu sendiri gitu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang telah disebutkan oleh beberapa rekan saya atau teman saya, kita akan mengadakan sesi wawancara. Halo Kak Meisa. Halo, pagi. Oke Kak Meisa, sebelum kita masuk ke sesi yang dalam atau sesi yang akan kita sampaikan berdua ya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalan dari aku dulu ya. Namaku Alvin Hariswerdi, bisa disebut Alvin, dan ada rekan-rekan saya seperti Kak Berliana, Kak Ines, Kak Tigor, dan Kak Taufik yang akan menemani kakak juga untuk sesi wawancara hari ini. Oke Kak Misa, kami ada beberapa pertanyaan untuk Kak Misa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dimulai dari aku dulu ya. Pertanyaanku itu garis besar perjalanan Kak Meisa dalam membangun bisnis Unguin itu seperti apa sih Kak? Mungkin Kak Meisa bisa jelaskan atau ceritakan ya, nyaman Kakak mungkin. Oke, kalau dari produk dari si Unguin sendiri itu, awalnya kan karena aku itu angkatan COVID ya kan, jadi semuanya itu tuh serba online. Dimana kalau mau ngumpulin tugas, ada tugas dan lain-lain, itu tuh pasti ada linknya gitu. Dan kadang linknya itu tuh sering banget kececer gitu. Makanya dari aku dan teman-temanku yang punya waktu luang saat itu, jadi kita bikin suatu solusi permasalahan, yaitu dengan pemendek tautan, supaya aku dan teman-teman itu tuh bisa tahu gitu, kayak oh tautan yang panjang ini tuh untuk link yang ini dan yang itu kayak gitu. Wah, ternyata menarik banget ya Kak Meisha. Ternyata Unguin sendiri itu terbentuk dari keresahan sehari-hari gitu, dan ternyata juga banyak yang merasa terbantu seperti itu. Nah, ngomongin soal itu, aku pengen tanya nih, kira-kira produk Unguin itu udah apa aja ya, dan kira-kira fiturnya tuh apa aja. Lalu kenapa Kak Meisha itu tertarik di bidang ini, sedangkan seperti yang kita udah tahu banyak juga pesaingnya, dan juga banyak juga industri-industri lain yang lebih menarik juga seperti itu. Oke, kalau misal Unguin ya, itu kan Unguin sebagai produknya kan, itu kita punya beberapa fitur nih. Jadi ada fitur kayak ibaratnya untuk pemendek tautan, terus kita juga ada pengkategorian tautan. Kita juga untuk sekarang itu tuh ada mengubah tautan jadi kode QR. Nah, selain itu kita juga kemarin sempat ngedevelop di mana Unguin itu tuh kita bikin jadi mini website, itu namanya Connect Line. Jadi kalau teman-teman nggak asing dengan Linktree, nah itu tuh kita konsepnya itu tuh juga kayak gitu. Selain itu kita juga menyediakan untuk B2B ya, untuk perusahaan yang lain, dimana kalau perusahaan kan kadang mau bikin tautan yang pendek, itu kadang masih pakai Bitly. Nah, terkadang kalau misal untuk bisnis, itu tuh pasti kayak disarankan menggunakan tautan official dari si website mereka sendiri kan. Nah, kita menyediakan ibaratnya kayak pihak ketiganya gitu. Jadi nanti dari perusahaan tersebut bisa mendaftarkan domain mereka ke Unguin dan menggunakan domain mereka sendiri untuk memendekkan tautan itu. Kayak gitu. Wah, produknya menarik sekali Kak. Lalu saya ingin bertanya mengenai apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Meisa beserta tim di awal perjalanan, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau awal perjalanan mungkin karena dari aku sendiri kan dulu jurusannya TKJ ya. Jadi itu memang lebih ke jaringan, dan terus tiba-tiba aku harus memulai untuk mendevelop aplikasi yang dimana itu berbeda ya, meskipun kita sama-sama di depan laptop, tapi tetap aja itu tuh berbeda kan. Mungkin itu tantangannya ya, harus belajar hal baru. Terus yang kedua itu ada di bagian orang-orangnya itu sendiri, harus nge-manage orang-orang supaya
oh kita harus ini nih bener-bener sesuai target, kita harus launching si Unguin ini tuh juga akan ada lika-likunya karena kan nggak kerja sendiri kan, bersama tim pasti ada kayak oh ada yang sibuk yang di sini, ada yang sibuk yang di situ dan lain-lain. Itu harus disamain dulu. Wah, cukup banyak juga ya tantangan yang Kak Meisha hadapi selama memperjuangkan produk ini. Nah, aku tadi notice sama salah satu tantangannya kakak yaitu untuk memanage tim kakak agar semuanya boleh bekerja dengan target yang sama. Nah, pertanyaanku gini kak, bagaimana sih caranya kakak memanage timnya kakak agar semuanya boleh bekerja dengan baik, agar semuanya boleh satu visi dan satu target? Oke, kalau misal untuk masalah kayak tim, dimana itu kan banyak banget kan orangnya, yang nggak sebanyak itu juga sih, tapi lebih dari satu. Nah, apalagi kalau misal manusia kan pasti juga punya pemikiran sendiri-sendiri kan. Itu otomatis kita harus menyamakan dulu visi misinya kita. Oh, kalau misal kita emang visi misinya itu tuh satu untuk mengembangkan Unguin, berarti udah pas itu. Karena kalau misal mau nyari tim, itu sebaiknya itu tuh yang memiliki visi misi yang sama gitu kan. Nah, terus habis itu dari situ kalau misal kita udah sama-sama memiliki tujuan yang sama, itu jadi lebih mudah gitu. Karena oh kita tuh tujuannya itu tuh sama gitu. Nah, dengan begitu kalau misal ada yang kesibukan dan A, B, dan C itu tuh bakal lebih mudah untuk memahami karena ya kita tujuannya itu tuh satu gitu ke situ. Jadi kadang sering memaklumi juga oh dia ada sibuk yang di situ dan lain-lain kayak gitu. Oh, oke. Berarti harus disamain gitu ya, Kak. Entah dari kesibukannya maupun pemikiran dan juga visi misinya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Kira-kira apa pesan dan nasihat Kak Meisha untuk generasi muda yang sedang berjuang meraih mimpinya? Oke. Jangan pernah takut untuk mencoba karena kalau semisal teman-teman itu nggak pernah mencoba, ya teman-teman nggak bakal tahu hasilnya itu gimana, apakah berhasil atau gagal gitu loh. Kalau misal kita nggak berani mencoba, otomatis kita udah gagal karena kita nggak tahu kan kedepannya itu kayak gimana. Oke, itulah pesan dari Kak Meisha ya teman-teman. Ceritanya menarik sekali untuk audiens dan untuk kami sendiri yang mungkin bisa terinspirasi juga. Terima kasih telah hadir untuk sesi wawancara kami. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Meisha. Kami tutup sesi wawancara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah guys.